Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saima Sonang Pohan dengan NIM 18058051. Nah, dalam rangka memenuhi tugas psikologi sosial yaitu tentang hubungan interpersonal. Hubungan interpersonal adalah proses komunikasi yang terjadi di antara dua individu bersifat akrab dan tatap muka secara face to face. Nah, menurut Agus Sujanto, tahun 1991, hubungan interpersonal adalah hubungan yang terdiri atas dua orang atau lebih yang memiliki ketergantungan satu sama lain dan menggunakan pola interaksi yang konsisten. Ketika akan menjalin hubungan interpersonal, akan terdapat suatu proses dan biasanya dimulai dengan interpersonal. Nah, dalam komunikasi interpersonal, pesan komunikasi yang tersampaikan akan lebih efektif bila ada hubungan interpersonal karena terkadang hubungan itu lebih penting daripada komunikasi. Contohnya, seorang anak yang ingin berkomunikasi dengan ibu. Nah, si anak ini sudah lari dan memeluk ibunya sebelum curhat seperti masalahnya belum selesai walaupun sudah menangis di pelukan ibunya. Jadi, semakin dekat hubungan kedua belah pihak, maka komunikasinya semakin efektif. Nah, contoh lain ialah hubungan interpersonal ialah jika dalam sebuah organisasi terdapat memerlukan dana dan proposal kepada alumni. Nah, bisa jadi dananya diberi dahulu dan untuk proposalnya itu menyusul. Asumsi dari hubungan interpersonal ialah jika dekat semakin hubungan interpersonal, maka komunikasinya akan lebih efektif. Nah, selanjutnya yaitu jenis-jenis hubungan interpersonal. Yang pertama ialah hubungan pertemanan, yang kedua hubungan sahabat, ketiga hubungan pernikahan atau suami dan istri, yang keempat hubungan keluarga yaitu bapak, ibu, kakak, adik, serta nenek dan kakek. Yang kelima hubungan ibu dan anak. Perbedaan antara nomor 1 sampai 3 yaitu hubungan yang disengaja, sedangkan 4 sampai 5 adalah hubungan yang bersifat fitrah, sudah kuadratnya. Nah, yang kelima, tahapan hubungan yang disengaja. 1. Perkenalan. Contoh seorang mahasiswa baru ketika memasuki kampus akan adanya kegiatan orientasi perkenalan atau disebut ospek, yaitu tahap awal ialah pertukaran informasi, misalnya menanyakan namanya dan asal aja, baru informasi dasar. Nah, kemudian tahap pendekatan pengumpulan data personal, yaitu bertanya dari daerah mana, sehingga seringkali di antara personal bertemu dengan orang yang satu daerah akan merasa lebih dekat. Untuk tahap yang ketiga, yaitu konfirmasi, yaitu orang yang merasa mana teman dekat yang dijadikan sahabat. Keputusan hubungan bukan berarti memutuskan hubungan, tapi membuat keputusan apakah hubungan ini menjadi sahabat atau menjadi pernikahan atau jenjang pasangan. Dan yang keenam, adanya faktor-faktor penyebab putusnya hubungan interpersonal. Yang pertama, tidak percaya lagi. Yang kedua, perubahan perilaku. Yang ketiga, kesalahan yang beruntun atau berulang-ulang. Yang keempat, konflik berkepanjangan. Dan yang kelima, pengkhianatan. Nah, dari penjelasan tersebut, saya dapat menyimpulkan yaitu hubungan interpersonal adalah di mana ketika kita berkomunikasi, kita bukan sekadar menyampaikan isi pesan, tetapi juga menentukan kadar hubungan interpersonalnya. Sampai di sini yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.